Baik, kali ini saya akan memperbaiki kulkas satu pintu ini yang tidak dingin. Ini kulkasnya sudah nyala 0,51 ya, tapi tidak ada suaranya kan, seperti vakum. Ini bergetar, pipanya dingin, bodi kulkasnya dingin. Kita dengerin di ruangan evaporator juga nggak ada suara semburan ya. Ini tanda-tanda kulkas buntu. Oke, ini posisi kulkasnya hidup. Ininya dibongkar dulu ya, cuma ada dua baut pengunci di sini. Sini satu sama di sebelah sini satu ya. Ini sudah saya buka, tinggal diturunkan aja. Ini saya kalau kulkas buntu biasanya langsung saya potong bagian sini. Kita lihat ada semburan freonnya apa tidak. Ini kalau kulkas Polytron ada beginiannya. Ini tidak ada suara ya, padahal ini kulkas hidup. Kompresornya sepi. Langsung kita potong kapiler bagian sini ya. Langsung ada semburan kecil sekali. Kecil sekali tapi. Ya. Semburannya sangat kecil. Nah, suara kompresor sudah agak kedengaran. Nah, berikutnya kita potong di sini. Kita potong sini ya. Itu keluar tapi ya seperti itu. Sedikit sekali. Oke. Sekarang kita potong di sini. Sebelum dryer, sangat kecil, hampir tidak ada freonnya ya. Oke, selanjutnya kita potong di bagian pipa pengisian biar dia bisa nyedot angin. Setelah dipotong, anginnya lancar sih sebenarnya. Oke, kita coba potong dryernya ya. Dryernya bersih ya, dryernya bersih. Berarti ini saya curiga buntunya di kapiler ini ya. Oke, ini sambungan yang model cincin seperti ini saya buang dulu ya. Kita las langsung aja. Ini coba mau saya cek oli ya. Ya, olinya hanya segini. Ini kalau saya tambahkan ya. Oke, 3/4 gelas ya, karena ini bukan kompresor besar.
Kita tutup pipa bagian sini. Oke, cukup 3/4 gelas. Ya, maaf ada yang terjebak tadi. Sudah saya las ini ya, pipa pres sama ini ujung kondensor sudah disambung pipa 1/4. Tidak terekam tadi. Ini. Nah, ini. Saya ngelasnya tetap pakai perak las ya, pakai perak las tapi menggunakan borak pasta. Karena ini besi, ini tembaga, yang kondensor ini juga, ini besi, ini tembaga. Kalau nggak pakai borak dia nggak akan lengket. Atau kalau mau pakai las kuningan juga bagus, las kuningan. Nah, setelah itu kita sambungkan ini ujung pipa kondensor ke pipa hisap ya. Kita plasing. Ini buat plasing ya, jadi langsung nanti pakai LPG ke kondensor, dari kondensor langsung dorong ke pipa hisap, ke evaporator. Evaporator kan kapillernya sudah dipotong tadi. Sekaligus ini langsung pasang pipa 3/16 sama pentil pengisian. Ini pipa hisap di kompresor ditutup, ini saya tutup pakai karet. Kemudian dari pipa kondensor ujung yang harusnya tersambung ke dryer, ini kita sambungin ke pipa hisap, jadi dia langsung dorong ke pipa hisap. Sini kita pakai LPG lagi, dari LPG ke manifold ditutup dulu, kemudian ke pentil pengisian. Cara begini ini dorongannya akan sangat kuat ya, jadi dia tidak mendorong melalui kapiller tapi langsung ke pipa hisap. Pipanya besar ya. Langsung nyalakan kulkasnya. Kita buka ini ya, LPG nya. Ya, kasih 30 PSI aja, nggak usah tinggi-tinggi, 30 PSI. Kita lihat dari depan. Itu air yang keluar ya. Ya, lakukan seperti ini sampai bersih ya, sampai nggak keluar air. Nah, kalau udah bersih dipotong lagi kapillernya segini ya, langsung dipotong seperti ini. Ini udah bersih. Sudah nggak ada bunyi kerucuk-kerucuk. Ini udah bersih. Tutup LPG nya, tinggal plasing pakai angin. Ya, saya kira cukup. Sekarang tinggal kita ganti pipa kapiller. Nah, ini ya, sudah saya masukkan kapiller baru.
biarin agak panjang supaya enak ngelasnya, karena kulkas Polytron ini pipa hisapnya ini pendek ya. Kalau ngelas di terlalu dekat nanti ini kebakar. Ini gini aja dulu, jangan dilas dulu, nanti kita pasang di bagian filter dulu. Nah ini tampak belakangnya, nanti dilewatkan sini lagi ya, seperti biasanya saya kalau ganti kapiler lewat sini, diselipkan di sini. Aduh lupa tadi tidak dilihat ini ya, air anunya, hasil flashingnya tadi kayak soda airnya, kayak soda ya. Itu ini cairan flashing seperti soda. Dulu saya pernah mengalami kulkas seperti ini di showcase ya, kompresornya rusak, macet. Tapi ini kompresornya normal, tadi kita cek olinya bening, hasil flashingnya kayak gini nih. Oke, mudah-mudahan sudah bersih ini cairan aneh ini ya, didorong dengan LPG tadi ya. Oke, seperti ini ya. Setelah diselipkan, ujungnya dililitkan ke pipa hisap sedikit, kemudian bikin tiga gulung di sini, dikira-kira aja ini segini cukup, kita potong di sini ya. Tinggal kita las di bagian evap ya, pipa kapiler yang di evap. Tapi sebelumnya dites dulu, dinyalakan, ada semburannya enggak di sana sebelum dilas ya. Tapi tunggu dulu ini dingin, kalau masih panas jangan dinyalakan, nanti bengkak dryernya. Oke ya, ini sudah dingin ya, jangan disirami pakai air ya. Kalau dryer setelah dilas jangan disirami pakai air, pokoknya efeknya nggak bagus, mending ditunggu dingin dengan sendirinya. Kalau sudah dingin boleh dinyalakan, kita tes. Nah, pastikan di sini ada udara ya. Di sini kita jepit, kita lihat di depan. Nah, keluar ya, berarti waktu kita ngelas kapiler di dryer tadi tidak buntu. Baru boleh yang ini dilas ya. Nah, ini sudah saya las, di bagian pipa hisap juga saya tambahkan las. Tinggal ini kapiler lamanya dipotong aja atau biarkan juga nggak apa-apa. Ini kapiler yang digulung diikat di sini ya, diikat di pipa hisap. Baru kita nyalakan, tersumbat apa tidak. Ini kita tutup di bagian sini, pipa hisap yang dari evaporator. Nah, keluar ya, berarti bagus, tidak tersumbat waktu kita ngelas kapiler di evaporator. Oke, saya kira cukup. Langsung kita pasang aja pipa hisapnya. Kita persiapkan untuk vakum dan pengisian freon.
Kapiler ini kita potong lagi ya. Nah, ini sudah saya siapkan untuk vakum dan isi freon ya. Seperti biasa, ini selang biru ke pentil pengisian, selang merahnya ke mesin vakum, selang kuningnya ke freon. Ini biar cepat saya keroyok saja, saya nyalakan kulkasnya ya, vakum keroyokan. Oke, tuh metil tinggal sedikit, tumpah lagi. Oke, setelah dinyalakan pastikan di kapiler buntung ini keluar udara ya, karena ini buka semua, terus dibantu sama mesin vakum biar cepat. Nah, setelah di sana sudah min 30, kita matikan mesin vakumnya ya, yang ini ditutup. Tunggu beberapa saat, jangan langsung dikasih metil. Ini buat mencari kebocoran ya. Kalau di vakum berdua begini biasanya kalau langsung dikasih metil langsung disedot. Tunggu beberapa saat, nanti kalau memang masih ada yang bocor nanti akan keluar gelembung lagi dari sini. Kita siapkan metilnya. Metilku tadi tinggal dikit malah tumpah. Oke, kita kasih di sini. Nah, gelembungnya nggak mau habis ya, biarpun sudah di vakum keroyokan. Ini artinya ada yang bocor, bisa bocor di kondensor, bisa juga di evaporator ya. Ini masih keluar terus udaranya, padahal sudah kita vakum pakai mesin vakum dan juga kulkasnya dinyalakan. Harusnya di situ sudah nggak keluar gelembung. Nah, inilah gunanya kapiler ini ya, kita menyabangkan kapiler di filter. Gunanya seperti ini, untuk mengetahui kalau masih ada yang bocor. Baik, akan saya lakukan pemeriksaan lebih lanjut, nanti hasilnya apa yang bocor kita lanjutkan videonya ya. Ya, ternyata tadi tidak bisa bersih itu bukan bocor ya. Ini saya copoti lagi, saya temukan banyak yang penyok-penyok anunya, evapnya. Nih, ini sudah saya panasi, pakai gas tos ya. Nih, ini sudah agak mengembang. Tadinya penyok, nggak bisa jalan anunya, sirkulasinya nggak bisa jalan. Jadi lihat sini, mungkin tidak begitu jelas ya, tapi inilah penyebabnya ya. Banyak yang luka-luka. Nih, ini sudah mengembang, saya bakar tadi. Ini yang parah ini. Ini lagi. Tapi ini sudah mengembang, tadinya parah sekali. Ini untuk ngebakar ini pakai gas tos harus diisi freon dulu ya. Diisi bareng 70 PSI. Contohnya aja kayak gini, harus pakai. Banyak yang kempes ya jalur-jalurnya. Ini diisi freon dulu barang 70 sampai 80 PSI, posisi mesin mati supaya ada tekanan, atau bisa juga diisi angin juga bisa, yang penting 80 PSI saja. Baru kita panasi begini, dia akan mengembang sendiri. Oke, saya skip saja untuk proses gini-giniannya. Ya, ternyata bocor kondensor ya. Ini pipa kondensor yang sebelah sini saya las, kemudian yang ujung sini saya berikan tekanan. Pipa hisap yang sebelah sini
saya berikan tekanan di bagian dryer, saya tutup ya, dilas. Yang sini juga dilas. Setelah saya diamkan setengah hari, yang bagian kondensor ini tadi saya berikan tekanan sampai sini 470. Didiamkan setengah hari dia turun, berarti kondensornya bocor ya. Nah, sementara bagian evaporator di sini saya berikan 100 lebih sedikit, 100 PSI. Setengah hari tetap, berarti bocor kondensor ya. Sebenarnya ini sudah sering sih kalau kulkas Polytron kondensornya yang bocor itu. Cuma ini kan nggak ketahuan, nggak kerucuk-kerucuk di evaporatornya ya. Ini saya tekan pakai kompresor kulkasnya, ini selang kuning, selang merah ini untuk memberi tekanan ke kondensor, yang biru ke evaporator. Ternyata setelah didiamkan setengah hari turunnya jauh ya. Pada akhirnya ya saya ganti pipa kondensor. Seharusnya kulkas Polytron kecil begini 8U aja udah cukup, cuma karena stok saya yang ada 10U, jadi ini saya ganti 10U. Ini yang terlihat 9U ya. Ini 9U karena yang 1U nya ini saya potong di sini karena menutupi di sini ya. Nah, saya taruh di bawah begitu. Ini tinggal diganti aja pipa kondensor ya. Ya, terkadang seperti ini ya, kita servis kulkas itu tidak sesuai perkiraan. Analisa kita pertama kan ini buntu ya, karena tidak terdengar suara apa-apa. Kompresor seperti vakum ya, karena di bagian evapnya tadi kan banyak penyok-penyok begitu, banyak yang tersumbat, makanya tidak ada sirkulasi. Dan soal tidak dinginnya itu ya faktor dari kondensor bocor ini juga. Pantesan waktu kita potong sudah sisa freon yang keluar tinggal sedikit sekali. Oke. Ya oke, ini setelah 1 hari ya, karena saya tinggal mengerjakan yang lain kemarin, karena ini nggak buru-buru juga, supaya kita tahu kalau kondensor bocor ini. Kemarin saya kasih tekanan 470 PSI sampai sini. Setelah 1 hari tinggal berapa tuh, 200, nggak sampai 250 ya. Sementara yang ini, yang evaporator tetap di atas 100. Nah, ini berarti untuk kapiler dan evaporator aman, nggak ada kebocoran. Sudah benar, ini bocornya kondensor. Sekarang kita ganti kondensor. Ya, tinggal ditunggu dingin ya. Ini tidak saya nyalakan dulu karena nanti filternya ini bisa bengkak kalau masih panas dinyalakan. Ini tadi saya pakai kuningan ya. Sebenarnya biar nggak pakai kuningan bisa pakai perak las biasa. Yang penting tetap menggunakan borak ya, borak pasta. Kalau kuningan saya pakai boraknya yang bubuk, karena ini besi sama tembaga ya. Kalau tanpa borak dia nggak bisa lengket. Kalau yang di sini tadi saya pakai perak las biasa.
pakai borak pasta yang di pipa pres. Ini ke kondensor, dan ini nggak perlu disirami pakai air, ditunggu dingin sendiri saja. Nah, setelah dryernya dingin, dinyalakan dulu ya, pastikan udara keluar dari pipa isap ini dan juga dari kapiler ini, kapiler buntung. Ini dryernya tidak saya ganti lagi ya, mengganti satu kali saja tadi. Dryer begini biar sering dilas, kalau di bagian sininya itu tidak apa-apa, asal jangan di bagian sini. Kalau di bagian sini dilas, sering dilas, filternya di dalam bisa terbakar, rusak, jebol, dan biji-biji silikanya bisa terhambur dan menyumbat. Tapi kalau bagian sini biar mau dilas berulang-ulang nggak masalah ya, daripada kita ganti dryer lagi. Dan ini dryer baru juga tadi. Oke, nyalakan kompresornya. Pastikan di sini keluar udara, kapiler buntung ini. Kemudian di sini juga. Tuh keluar ya. Ini yang pipa isap, pipa balik dari evaporator. Nah, setelah dipastikan lancar, tidak tersumbat, baru kita pasang ini pipa isapnya, kita pasang, terus kita siapkan buat vakum. Ini dibuka, ini tutup dulu, kita vakum bodi dulu, tes kebocoran ya. Ya, boleh dinyalakan. Sini keluar udara, tunggu sampai habis. Dan kita lihat jarum manifold mulai turun. Kita siapkan metil di sini ya, pakai ini tempatnya filter. Segini aja. Tunggu udaranya habis biar metilnya enggak berhamburan. Sudah mendekati min 30, kita cek, kita masukkan metilnya. Sudah habis gelembungnya ya. Kemarin kan nggak mau habis itu, ternyata kondensornya yang bocor. Ditunggu sampai setengah jam juga masih gelembung terus di sini. Nah, ini setelah kita ganti pipa kondensor sudah aman. Inilah gunanya kita mencabangkan kapiler di dryer sini ya. Jika di sistem itu masih ada yang bocor, maka ketika kita lakukan vakum body seperti ini, udara di sini tidak bisa habis, akan muncul terus gelembung udara di sini. Itu selain untuk memasukkan metil, fungsinya adalah sebagai indikator untuk mengetahui kalau sistem kulkas ini masih ada yang bocor, maka gelembung di sini tidak bisa habis. Itu. Kalau belum punya pompa vakum sih, vakum body begini aja udah bisa sih, cukup aman. Ada juga kulkas yang saya servis pakai vakum body seperti ini sampai 5 tahun belum ada nyervis lagi, masih dingin-dingin saja. Nah, ini kalau udah yakin gelembungnya habis, dicabut ya, mesin ini dicabut, colokan kulkasnya dicabut biar metilnya ini kesedot. Itu habis ya, kesedot habis. Kalau vakum body jangan sampai habis ini ya, jangan sampai habis langsung dikunci. Tapi ini nanti mau kita bantu dengan vakum luar, dengan mesin vakum, jadi ya nggak apa-apa, biarpun udara masuk kembali juga nggak apa-apa, santai. Ini bisa dilas. Ya, seperti ini. Usahakan ujung las-lasannya membulat seperti ini. Oke, setelah itu saya vakum pakai mesin vakum. Kerannya saya buka.
Ini yang kuning ke freon ya. Ini saya pakai Jincool yang 3 kilo nih. Untuk sekarang di 2026 harganya 800 ya. 800.000 ya, sudah mendekati min 30. Kita tunggulah barang 3,5 menit biar yakin bersih udaranya yang di dalam sistem. Ya oke, sudah melewati min 30 ya. Tutup aja, ini ditutup, ini ditutup. Mesin vakum dimatikan, kulkas dinyalakan. Cek ampere. Hmm, 0,46. Suara kompresor nggak terdengar karena posisi vakum. Kemudian keran freon dibuka. Ya, kita mulai mengisi. Nah, setelah dia mau naik melewati 15 PSI, kita stop ya. Biasanya Polytron begini sih sampai 20 PSI, tapi kita stop di 15 PSI dulu. Kita tunggu stabil sambil kita cek panasnya. Ini pipa press kondensor yang ini harus panas, dan ini sudah mulai panas. Kemudian dryer sudah mulai hangat. Yang di sini ini juga sudah mulai hangat. Kondensor mulai hangat. Kita tunggu dulu ya, jangan tergesa-gesa di dalam mengisi freon. Tunggu dulu sampai pendinginan di evaporatornya merata. Ampere saat ini ada di 0,55. Patokannya dalam mengisi freon itu bukan berapa PSI, juga bukan arusnya berapa ampere, tapi patokannya yang penting kondensor ini bisa panas, filter ini bisa hangat, kemudian pendinginan di dalam evaporator merata. Nah, kalau bisa sampai ke pipa isap sini disentuh dingin ya, tapi jangan sampai berair atau membeku. Kalau kebanyakan freon, pipa ini bisa basah berair terus, atau kalau lebih kebanyakan lagi, pipa ini bisa terbungkus es. Nah, maka seperti itu saja, diisi dulu 15, kemudian diamkan ya. Diamkan barang 5-10 menit, nanti kita cek lagi di evaporatornya apakah sudah secara keseluruhan sudah merata pendinginannya. Kalau sudah ya sudah cukup, nggak perlu ditambah-tambah lagi. Kalau pipa ini disentuh sudah dingin, berarti dinginnya sudah merata di atas. Seperti itu. Nah, ini tinggal 5 PSI ya. Tinggal 5 PSI. Tapi nggak apa-apa, jangan ditambah lagi. Yang penting dryer ini sudah hangat. Kemudian pipa ini disentuh sudah dingin ya. Dingin, jangan sampai membeku. Ini 15 PSI saja dia sudah dingin, agak berair, ini sudah agak berair itu. Kalau ditambah lagi nanti bisa jadi es ini pipa ini. Makanya kita gulungkan kapiler di sini. Ini gunanya untuk menghangatkan pipa ini ya, biar tidak berair dan menetes-netes. Seandainya nanti waktu sudah beku sempurna ini 0 PSI, tidak masalah. Jadi PSI sama ini ampere
bukan patokan ya dalam ngisi freon. Patokannya dryer ini hangat, itu pasti pembekuan udah bagus. Ini saya pakai 10 PSI loh ini, 10 U untuk polytron kecil, yang biasanya mungkin orang pasang 6 U atau 8 U ya. Ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Yang 1 U nya saya potong-potong, ini saya lingkarkan di dalam itu, karena eman-eman kalau mau dibuang. Makin panjang kondensor makin bagus. Dryer ini jadi nggak panas ya. Kalau dryer ini panas itu biasanya kondensornya kurang panjang dan proses pendinginannya kurang bagus. Nah, sekarang boleh dicek hasil pendinginan dari freon Jincool ini. Langsung ke ruang evap. Ini sudah kasar nih, tinggal ditunggu merata aja. Ini tadinya banyak sekali luka-luka evapnya, tapi sudah saya panasi, saya kembangkan lagi. Tadinya ini penyok-penyok ini banyak yang sudah kita bakar kemarin. Ini bekasnya, dan sini juga, tapi ini udah beku malahan. Udah bagus ya. Nanti kalau dinginnya sudah merata, ini air-air yang di sini, ini kan habis saya bersihkan, saya semprot pakai air yang di sini sudah pada beku, baru kita tes bikin es. Ini ya, lengketnya dinginnya itu lengket nih, lengket di tangan nih. Itu kemarin waktu saya masih pakai klean nggak bisa lengket-lengket kayak gini. Ini lengket-lengket kayak nyedot gitu dinginnya, kayak ada lemnya nih. Ini nggak dibikin-bikin loh nih. Lengket dinginnya dia. Gimana? Masih bertanya kenapa servis kulkas, jasa servisnya mahal? Terkadang kita tidak bisa memprediksi sesuai dengan perkiraan kerusakan yang sudah kita analisa sebelumnya ya. Kita sudah analisa sebelumnya, karena tidak ada suara semburan di evap, kita simpulkan bahwa ini buntu. Biasanya buntu itu di kapiler dan filter dryer ya. Ternyata setelah kita ganti filter dryer, udah divakum, di evapnya ternyata banyak yang penyok-penyok. Nah, kita harus mengembangkan itu lagi. Yang penyok-penyok itu dikembangkan lagi ya, dipelembungkan lah. Nah, diisi freon dulu baru dipanasi. Nah, setelah itu kita vakum, ternyata udaranya nggak bisa habis. Nah, bocor kondensor. Nah, ini akhirnya kita ganti kondensor. Sebelumnya kita sudah ganti kapiler, ganti kondensor, ganti dryer ya. Terus memperbaiki evap yang banyak yang penyok-penyok itu. Ya, untuk jasa servisnya berapa ya, diperkirakan sendiri ya, sesuai di daerahnya masing-masing, sesuai dengan tenaga dan waktu yang kita gunakan untuk memperbaiki kulkas tersebut. Terkadang ada yang tidak terkendala, kita prediksi selesai sesuai dengan prediksi. Diganti dryer sama kapiler beres itu. Tapi memang untuk kulkas polytron ya, bagi yang kecil begini maupun yang besar, satu pintu itu sering kalau nggak dingin itu kondensornya yang bodi yang bocor. Biarpun kulkasnya masih bagus, belum karatan, rata-rata polytron kelemahannya di kondensor bodi. Jadi kalau kita ganti pipa kondensor di luar seperti ini, sudah pasti akan lebih awet daripada kondensor yang bawaan pabrik yang ditanam di bodi. Nggak tahu kenapa, itu salah satu kelemahan kulkas polytron. Nah, ini ampernya sudah 0, kulkasnya sudah mati. Kita lihat di sini kembali ke 15 PSI ya. Kompresornya masih hangat.
kondenser sudah dingin. Esnya sudah jadi sempurna ya, putih banget. Ini udah mati, harusnya begini. Ini disetelan termostat setengah, harus bisa mati dan bisa nyala sendiri. Oke, mantap kan hasilnya. Baik, saya kira sampai di sini. Ini tinggal disegel ya, nggak usah divideokan nyegelnya. Terima kasih yang sudah menonton dan sampai jumpa kembali di video berikutnya.